Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini adalah masuk pada surat Al-Anfal surat nomor 8 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah ini, yang kini sudah memasuki hari yang ke-9. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat, juga tidak lupa saya ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 27 Februari. Selamat hari ulang tahun, semoga panjang umur dan barokah, semoga sejahtera bahagia selalu. Saudara, kita lanjutkan surat Al-Anfal surat nomor 8 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Id tastaghizuna rabbakum fastazabalakum animumidukum bi'alfim minal malaikati murdifin wa ma ja'alahu Allahu illa busra walitadda mainna bihi qulubukum wa ma nasru illa min indillah innallaha azizul hakim. Idza yaghashikumun nu'asama natam minhu mayunazzilu alaikum minasyama'i ma'al liyudhhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza syaitani waliyarji bito ala qulubikum wa yushabih tambil agdam. A'idda yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasyabitul ladina amanu syaul fi qulubil ladina kafaru ruhba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Dalika bi annahum syaqullaha wa rasulah wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Dalikum fadhuqahu wa anna lil kafirina adaban nar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru yaghfan
fala tuwaluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin dubura illa arifal liqadari au hayyizan illa fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masyir. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, tatkala kamu mohon bantuan kepada Tuhan kamu, lalu Ia mengabulkan permohonan kamu, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 malaikat beruntun-runtun. Dan Allah tiada memberi itu kecuali sebagai kabar baik, agar dengan itu hati kamu menjadi tenteram, dan kemenangan itu hanya ada pada Allah. Sesungguhnya Allah itu yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bandingkanlah dengan surat nomor 3, surat Ali Imran ayatnya 123. Yang menerangkan turunnya malaikat pada perang Uhud. Dan lihatlah tafsir nomor 485 yang menjelaskan tujuan turunnya malaikat. Dalam Quran suci tidak ada ayat yang menerangkan bahwa malaikat sungguh-sungguh ikut berperang, melainkan baik di sini maupun di dalam surat 3 ayat 125 diterangkan bahwa turunnya malaikat hanyalah untuk memberi kabar gembira tentang kemenangan dan untuk menenteramkan hati kaum muslimin. Selanjutnya dalam ayat 11 diterangkan bahwa sebagai hasil dari turunnya malaikat, kaum muslimin merasa tenang, hati mereka merasa kuat, langkah mereka menjadi mantap. Dan dalam ayat 12 diterangkan bahwa batin kaum mukmin dibikin teguh, sedangkan kecemasan dilemparkan di dalam batin kaum kafir. Oleh sebab itu pada tiap-tiap pertempuran jumlah malaikat disesuaikan dengan kekuatannya musuh. Dalam perang Badar jumlah mereka 1000 orang pasukan dengan segala kelengkapannya, sama besarnya dengan kekuatan musuh. Adapun 2 pertempuran lainnya ialah, lihatlah di dalam tafsir nomor 485. Saudara-saudara,
para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat 11, tatkala dia membuat kamu mengantuk sebagai jaminan keamanan dari dia dan menurunkan kepada kamu hujan dari langit agar dengan itu dia menyucikan kamu dan menghilangkan kekotoran setan dari kamu dan agar dia dengan itu membentengi hati kamu dan meneguhkan telapak kaki kamu. Penjelasannya adalah bandingkanlah dengan ramalan tersebut di dalam surat nomor 25 ayatnya 25 tentang peristiwa pertempuran yang amat menarik perhatian. Pada hari tatkala langit terbelah dengan awan, para malaikat turun beruntun. Hujan membawa banyak keuntungan bagi kaum muslimin. Ini bisa dilihat atau diperhatikan pada tafsir yang berikut ini. Sebelum turun hujan, kedudukan kaum muslimin amat lemah. Musuh menguasai air, sedangkan kaum muslimin berada di tempat yang rendah dan berpasir. Oleh sebab itu sebagian mereka merasa was-was, yang dalam ayat ini dikatakan akibat kekotoran setan, karena air dikuasai oleh musuh. Kaum muslimin khawatir akan terancam kehausan, yang itu adalah lazim disebut setan padang pasir. Turunnya hujan memperkuat kedudukan kaum muslimin dan sekaligus menenteramkan hati mereka. Inilah yang disebut sebagai penyucian. Karena setelah hujan turun mereka bertambah yakin akan pertolongan Tuhan dan yakin pula akan kemenangan mereka atas para musuh. Ayat ke-12, tatkala Tuhan dikau mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku menyertai kamu, maka teguhkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan melemparkan kecemasan dalam hati orang kafir, maka pukullah mereka di atas leher dan pukullah setiap ujung jari mereka. Keterangannya adalah terang sekali bahwa kalimat terakhir ini ditujukan kepada kaum mukmin yang berperang. Memukul di atas leher boleh diartikan memotong leher atau memotong kepala, karena yang di atas leher adalah kepala. Dan memukul ujung jari artinya memotong tangan yang memegang senjata untuk membunuh kaum muslimin. Dua kalimat ini, yang satu berarti membunuh musuh dan yang lainnya berarti melukai musuh begitu rupa sehingga tidak berdaya untuk mengikuti pertempuran selanjutnya. Ayat 13, ini disebabkan karena mereka melawan Allah dan utusannya, dan barang siapa melawan Allah dan utusannya, maka sesungguhnya Allah itu yang maha
keras dalam pembalasan. Ayat 14, itulah rasakanlah itu dan ketahuilah bahwa bagi kaum kafir adalah siksa neraka. Penjelasannya artinya rasakanlah siksaan dunia ini sebagai pertanda adanya siksa neraka di akhirat. Kemudian ayat 15, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan barisan kaum kafir, janganlah kamu berbalik punggung. Penjelasannya adalah yahafa makna aslinya ia berjalan sedikit demi sedikit, dan makna ini diterapkan terhadap anak kecil yang merangkak sebelum ia dapat berjalan. Kemudian syahaf diartikan tentara atau pasukan yang bergerak sedikit demi sedikit ke arah musuh, atau berjalan dengan susah payah karena besarnya pasukan dan banyaknya senjata. Jadi kata zahab ini sama artinya dengan perang, sebagaimana tersebut di dalam riwayat hadis yang dikutip, fara minaz-zahfi, artinya ia lari dari peperangan. Kemudian ayat ke-16, dan barang siapa pada hari itu berbalik punggung, terkecuali untuk siasat perang atau untuk menggabungkan diri dengan pasukan Islam yang lain, ia sungguh-sungguh terkena murka Allah dan tempatnya ialah neraka, dan itu buruk sekali tempat tinggal itu. Saya ulangi lagi, dan buruk sekali tempat tinggal itu. Demikianlah tadabbur kita kali ini. Kita sambung pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan tadabbur ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.